menurut kami cocok presiden atau pemimpin yang cocok dengan Indonesia itu tadi orang-orang yang kemudian bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Sehingga anak muda ini bisa tahu bahwa pemimpin yang bakal dia pilih adalah pemimpin yang bakal membawa aspirasinya, yang bakal mendengarkan aspirasinya, dan bakal mentransformasikannya, mengaktualisasikannya menjadi program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Kita semua menyadari bahwa situasi politik pada pemilu 2024 di Indonesia sedang berlangsung sangat panas, terutama pasca lahirnya peristiwa Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasilnya menjadi sebab lolosnya Gibran Raka Buming Raka, sang putra mahkota Jokowi, ikut serta menjadi kandidat cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Berbagai kritik pun dilontarkan oleh publik, di antaranya narasi tentang mahkamah keluarga, tolak politik dinasti Jokowi, anak haram konstitusi, hingga asal bukan Prabowo. Inti dari semua itu, masyarakat sebetulnya tidak suka terhadap intervensi otak-atik kekuasaan rezim Jokowi yang menghalalkan segala cara demi kepentingan kekuasaan semata. Publik mengatakan bahwa rezim Presiden Jokowi telah melakukan pembegalan konstitusi dan merusak demokrasi di Indonesia kita. Menariknya, fenomena ini tidak hanya diperbincangkan di kalangan teman-teman di Indonesia, namun juga menjadi perbincangan hangat di kalangan teman-teman diaspora dan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Pada episode kali ini, melalui Kopiah.co.tv telah hadir dua teman diskusi saya, teman-teman mahasiswa yang kini sedang studi di Timur Tengah dan Afrika. Kita semua pengen tahu apa sih tanggapan dan komentar mereka terhadap situasi politik tanah air yang sedang terjadi kini. Langsung aja kita sambut Akmal dan juga Nata. Terima kasih. Gimana kabarnya Akmal, Nata? Sehat sih, sehat. Akhir-akhir ini lagi biasa baca-baca berita, baca-baca buku. Ya, di Indonesia tadi bilang panas ya. Iya. Di sini kita kedinginan. Karena di sini lagi musim dingin, jadi ya gitu. Jadi gimana nih tanggapannya, komentarnya terhadap situasi politik di tanah air? Ya, pertama-tama makasih banyak Alasti, bahwa ya kita ya teman-teman tadi ya di luar negeri juga kan ikut juga merasakan bagaimana itu hiruk pikuk ramainya pemilu di Indonesia itu benar-benar nyampe ke Tunis gitu. Kalau kita ngelihat sejarah ke belakang bahwa memang pemilu yang kemudian rakyat punya kedaulatan penuh karena rakyat bisa milih langsung pemimpin, ini seharusnya menjadi momentum bahwa ya Indonesia ini milik kita semua, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Maka sebetulnya pemilu yang seharusnya berlangsung dengan bermartabat, kemudian berlangsung dengan damai, penuh penuh kegembiraan, ini jangan sampai kemudian dinodai oleh peristiwa-peristiwa yang kemudian mencederai demokrasi seperti kecurangan, kemudian juga intimidasi dan lain-lain. Barangkali Akmal. Kalau diruntut ke sejarah panjang pemilihan umum, berarti ini adalah pemilihan umum kelima dari semenjak 2004. Pada saat itu dipimpin oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Di situ kita rakyat Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama kali, pemilu secara langsung dengan slogan yang sesuai dengan konstitusi, yaitu luber dan jurdil. Tapi sebetulnya ada sebuah perbedaan pemilu-pemilu yang diadakan sebelumnya dengan sekarang. Ada sisi positif dan negatifnya sebenarnya.
Dari sisi positifnya kita melihat, apalagi kita ya sebagai pelajar yang mempelajari agama gitu, kita melihat bahwa polarisasi agama atau politisasi agama yang terjadi di belakangan tahun di Indonesia, khususnya di tahun 2019-2014 itu cukup bisa diredam di 2024 ini, ditambah dengan adanya 3 paslon, akhirnya polarisasi agama ini cukup bisa kita redam dan tidak sedominan apa yang ada di 2019. Tapi di sisi negatifnya adalah ada satu permasalahan yang cukup membingungkan, juga cukup menjadi concern kita anak muda, yaitu tentang netralitas ASN, Polri, TNI, dan penyelenggara pemerintahan, baik itu KPU, Bawaslu, dan seluruhnya. Kita ngelihat bahwa apa yang disampaikan sama Presiden Jokowi ini akhir-akhir ini menjadi paradoks. Presiden Jokowi menekankan tentang netralitas ASN, Polri, dan TNI, tapi di sisi lain banyak kejadian-kejadian, berita, lalu juga video-video yang beredar di sosial media itu yang berbalikan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi. Ya? Malah ada kampanye tersirat atau juga ada kekerasan, mobilisasi kepala desa, ada kekerasan yang dilakukan sama TNI kepada rakyat, padahal kan TNI ini digaji oleh rakyat, di Gunung Kidul, tapi akhirnya malah memukuli rakyatnya sendiri gitu. Mungkin itu sih yang menjadi permasalahan ini. Satu hal lagi ini yang sebetulnya jadi ciri khas pemilu 2024 ini, kita kebanyakan dipertontonkan dengan gimmick. Betul. Jadi, yang seharusnya pemilu ini jadi momentum kita pendidikan politik ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa generasi muda, tapi justru dinodai dengan gimmick-gimmick yang menurut kami benar-benar nggak substantif gitu. Kayak seharusnya kita menampilkan program, kinerja, visi, misi, tapi kemudian diramaikan dengan joget-joget, gemoy dan lain sebagainya dan lain-lain. Ini kan kita sebetulnya kan pengen ya melihat pemimpin itu dari program apa sih yang kemudian mereka pengen hadirkan, program-program yang kemudian berpihak pada rakyat, tapi justru kita malah dipertontonkan dengan politik-politik yang sungguh-sungguh tidak tidak mencerdaskan. Dan betul. Kita sebagai anak muda harus merasa tersinggung loh ketika kemudian pemilu itu harus jadi momentum pendidikan politik, tapi malah dipakai sebagai ajang untuk mempertontonkan gimmick politik transaksional yang kemudian tujuannya benar-benar untuk kekuasaan semata gitu. Betul itu. Terus gimana nih tanggapan teman-teman terhadap cawe-cawe intervensi otak-atik kekuasaan rezim Jokowi nih kali ini? Sebenarnya ini ya, batu loncatan atau bom waktu pertama kali dimulainya cawe-cawe itu kan kita tahu lah, semua ini udah menjadi rahasia umum bahwa keputusan MK yang kontroversial untuk meloloskan putra mahkotanya Pak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, itu kan menjadi salah satu letupan yang cukup besar di kancah perpolitikan Indonesia, sehingga stabilitas politik yang ada di Indonesia itu kan cukup goyang gara-gara itu. Nah, melihat hal itu sebenarnya itu sudah menjadi alasan anak muda untuk tidak memilih pasangan yang dilahirkan dari cacat secara konstitusi ataupun juga secara etika. Nah, di samping itu kita melihat juga ada potensi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilu ini dengan cara-cara yang tidak adil, dengan cara-cara yang curang, dari mobilisasi TNI, Polri, dan lain sebagainya, sampai juga pada perangkat-perangkat desa daerah untuk memenangkan salah satu paslon. Itu sih yang mungkin menjadi concern kami, bagaimana seharusnya pemerintah menjadi penyelenggara pemilu dan presiden sebagai panglima tertinggi menjamin lancarnya proses pemilu, tapi malah dinodai dengan keputusan-keputusan yang secara konstitusional itu cacat dan juga niretika. Itu sih. Betul. Yang mana juga harusnya netral. Betul. Kalau ditarik ke belakang lagi sebetulnya Mal, ini enggak dari MK bahkan, tapi dari isu tentang penambahan masa jabatan 3 periode. Betul. Ini kan benar-benar melanggar konstitusi, jelas-jelas melanggar konstitusi. Dan kami ya yang kemudian di Tunisia, di Mesir, itu setiap hari mempelajari tema-tema kebangsaan, membahas mengenai gagasan-gagasan dan pikiran Bung Karno ya, Bapak pendiri bangsa, melalui bukunya Di Bawah Revolusi, bahwa yang kami pahami ya kekuasaan itu kemudian menjadi jembatan untuk membangun cita-cita besar rakyat.
yang program dan berbagai kebijakannya itu kemudian berpihak pada rakyat. Jadi orientasi kekuasaan itu ya bukan untuk kepentingan golongan atau bahkan keluarga. Betul, Jadi, betul. seharusnya memang kekuasaan itu dipakai atau sebagai jalan untuk kemudian melahirkan program-program yang berpihak pada rakyat. Maka kita ngelihat misalnya sekarang dari isu penambahan jabatan yang kemudian bahkan dilontarkan oleh Menteri Pak Jokowi itu sendiri, ini bagaimana mereka yang kemudian sekarang berada di kekuasaan itu mempunyai ambisi yang benar-benar menggebu-gebu. Gimana caranya melanggengkan kekuasaan, nabrak konstitusi pun gak masalah. Ini benar-benar bahaya, nggak jadi pendidikan politik yang baik. Maka sebetulnya ya itu yang kemudian kami greget juga di sisi lain tadi tentang bagaimana lolosnya Gibran ya sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ada narasi yang kemudian selalu digaungkan gitu bahwa Gibran ini representatif anak muda gitu kan. Kami benar-benar gak mempermasalahkan itu. Ya untuk muda dan tua itu bukan suatu masalah bagi kami. Tapi yang menjadi masalah dalam fenomena Gibran ini adalah bagaimana otak-atik kekuasaan yang kemudian menimbulkan atau punya tujuan untuk kemudian meloloskan agar Gibran bisa menjadi cawapres. Otak-atiknya itu. Betul, Dan betul. itu kan yang pelanggaran etik. tadinya ada opsi untuk menambah jabatan jadi 3 periode, nggak bisa. Akhirnya dia nyari opsi lain. Opsi lain misalnya yaitu menambah konstitusi itu. Iya, dan ini kan kemudian ada lahir MK dan dinyatakan bahwa ini ada pelanggaran etik berat. Sampai bahkan ketua MK-nya sendiri kan Akhirnya dipecat, maksudnya Iya. diturunkan dari jabatannya Iya, sebagai ketua Tapi MK tetap kan. terus saja ditabrak. Ah, Maka betul. saya kira pasangan Prabowo Gibran ini pasangan terburuk ya sepanjang sejarah reformasi. Karena kan capresnya kemudian kita lihat punya sejarah kelam di era reformasi 98, cawapresnya kemudian lahir sebagai cawapres dari pelanggaran etik. Ini kan benar-benar sangat-sangat miris gitu ya. Tidak menjadi teladan bagi Betul. rakyat kita. Nah, terus gimana sih kira-kira kriteria pemimpin yang kira-kira itu cocok untuk Indonesia ke depannya? Kalau kriteria pemimpin ya, kita ini sebagai anak muda maksudnya yang secara politik kita melek, secara akademik juga kita akhirnya diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kita sebetulnya cukup concern terhadap isu-isu yang menjadi tugas-tugas reformasi yang belum dituntaskan. Apalagi janji reformasi yang kita gaungkan oleh mahasiswa gaungkan setiap aksi di jalanan dan lain sebagainya, yaitu terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme itu belum diselenggarakan secara nyata dan real. Nah, mungkin itu menjadi salah satu pesan dan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pemimpin kita masa kini untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu satu. Lalu yang kedua, Indonesia ini selalu digaungkan akan mencapai bonus demografinya beberapa tahun ke depan. Ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah Indonesia emas tahun 2045. Tapi ada satu hal penting, yaitu keterwakilan anak muda, baik di kancah perpolitikan nasional ataupun di seluruh bidang yang ada di Indonesia. Nah, kita perlu ruang itu, kita perlu akses itu, dan perlu diberikan kesempatan untuk itu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan atau abai terhadap salah satu langkah perpolitikan yang mencederai demokrasi itu sendiri, yaitu dengan melangkahi peraturan undang-undangan, mengangkangi peraturan undang-undangan, mengotak-ngatik, mengobrak-ngabrik, sampai akhirnya terciptalah putusan MK yang sangat kontroversial. Nah, itu yang akhirnya menjadi concern anak muda. Boleh cawapresnya muda, tapi tidak dengan cara-cara yang mencederai demokrasi itu sendiri. Itu kedua. Lalu yang ketiga adalah pemimpin yang energik, dia yang mau turun dengan rakyat, atau kalau bahasa Ibu Megawati itu adalah bonding bersama rakyat, nangis dan bahagia bersama rakyat. Itu adalah pemimpin yang dibutuhkan untuk saat ini. Bagaimana anak muda itu sangat butuh dibimbing, anak muda itu sangat butuh diperhatikan. Nah, maka pemimpin Indonesia di tahun 2024 yang sangat dibutuhkan adalah pemimpin yang tahu kemauan anak muda dan tahu apa yang bisa diciptakan oleh anak muda dan mau membimbing anak muda itu sendiri. Itu dari saya sih sebenarnya. Gimana, Nat? Kalau Siap. menurut lu nih, kriteria pemimpin tuh gimana sih untuk Indonesia? Siap. Pertama tentu ya teman-teman muda yang sekarang disebut sebagai mayoritas Betul. pemilih ya di 2024 ini, kita harus bisa ngelihat rekam jejak. Jadi kalau pilih presiden itu jangan ngelihat
rekam ke depan apa janjinya, tapi justru ke belakang aja rekam jejaknya apa Betul. yang udah mereka lakukan. Apakah dia itu punya komitmen terhadap penegakan hukum, misalnya apakah si sosok itu kemudian punya masa lalu yang kelam, misalnya terlibat dalam pelanggaran HAM dan lain-lain. Kemudian juga apakah sosok tersebut kemudian pernah melakukan kerja-kerja yang berpihak pada rakyat. Betul. Nah, maka dari ketiga pasangan calon ini ya kita bisa melihat sendiri track recordnya masing-masing. Paslon nomor 1 misalnya Anies Baswedan dulu Gubernur Jakarta, kemudian Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah ya selama 10 tahun, udah Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Dan kami kalau kita ngelihat track record dari ketiga paslon ini, memang Mas Ganjar lebih unggul dibanding yang lain karena sejak 2004 itu Mas Ganjar sudah di legislatif. Kemudian 10 tahun hingga 2013 dan dari 2013 sampai ke 2023 di eksekutif. Kemudian Prof Mahfudnya eksekutif, legislatif dan yudikatif secara paripurna sekali ya. Maka orang-orang yang kemudian punya pengalaman yang luas ini yang seharusnya kita lihat. Ya semuanya pasti punya rekam jejak, jadi kita semua bisa ngelihat bagaimana track record mereka. Tapi itu kan secara rekam jejak. Tapi yang paling penting adalah apa gagasan dan kinerja mereka, bukti-buktinya yang udah mereka lakukan terhadap rakyat misalnya. Mana program-program yang kemudian telah mereka lakukan untuk kesejahteraan rakyat. Ini kita semuanya bisa ngelihat di sosial media, di Google dan lainnya, itu udah akses informasinya udah banyak banget gitu. Kemudian tadi yang terakhir juga ada personality. Menurut kami cocok presiden atau pemimpin yang cocok dengan Indonesia itu tadi orang-orang yang kemudian bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Maksudnya bisa bonding bersama rakyat, ketemu rakyat, natural, luwes, tidak dibuat-buat, tidak gimmick, dan kemudian bahkan ya kalau kita lihat dari ketiga pasangan calon, mereka punya karakter tersendiri. Dan menurut kami karakter yang cocok dengan bangsa Indonesia ini karakter yang ramah, yang luwes, yang terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap masukan dan lain-lain, enggak intimidatif, enggak kaku kalau ketemu rakyat, enggak bukan karakter-karakter yang mencerminkan kediktatoran lah. Betul. Karena itu benar-benar enggak relevan sama sekali dengan karakter bangsa kita yang ramah, kemudian juga ya hidup berdampingan sama lah gitu. Kira-kira ada closing statement gak nih sebelum kita tutup podcast kita? Sebagai anak muda ya, mungkin untuk kita sendiri dan untuk teman-teman di luar sana, nggak ada yang salah dari kita untuk berusaha menggali lebih dalam tentang track record dari masing-masing pasangan calon. Tidak ada yang salah untuk anak muda melek politik. Maka jangan takut, jangan gentar. Kalau memang mau terjun ke politik, terjun. Kita dalami bareng-bareng. Kita rancang Indonesia Emas 2045 sebenar-benarnya rancangan. Dan jangan melihat sesuatu itu hanya dari video-video potongan di TikTok dan lain sebagainya. Perlu adanya pemahaman literasi yang cukup komprehensif terhadap anak muda, sehingga anak muda ini bisa tahu bahwa pemimpin yang bakal dia pilih adalah pemimpin yang bakal membawa aspirasinya, yang bakal mendengarkan aspirasinya, dan bakal mentransformasikannya, mengaktualisasikannya menjadi program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Itu sih garis besar ya, apa yang mungkin harus dicatut oleh anak muda zaman sekarang. Bolehlah kita suka gimmick, bolehlah kita suka dengan dengan sesuatu yang berbau bombastis, yang berbau viral dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu tahu bahwasanya politik di Indonesia, bahwasanya memimpin bangsa itu bukan cadaan. Memimpin sekitar 270 bahkan 300 juta rakyat Indonesia itu bukan sebuah main-main. Itu adalah sebuah tantangan, sebuah amanat rakyat yang harus dijalankan sebagai presiden sebenar-benarnya, bukan untuk gimmick dan bahkan bukan untuk melanggengkan kekuasaan dan usaha-usaha yang ia punya, baik
perusahaan dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang salah sebetulnya. Maka carilah mereka yang mau untuk mengabdi kepada rakyat dan tidak mengkhianati rakyat. Itu sih. Mantap. Sebetulnya apa yang disampaikan Akmal tadi itu senapas dengan dedication of life-nya Bung Karno. Iya, tahu. Bahwa kata Bung Karno, hanya kebahagiaanku lah yaitu ketika mengabdi pada Tuhan, kepada tanah air dan juga kepada bangsa. Jadi memang tadi ya kembali ke bagaimana fenomena Pak Jokowi gitu. Kami melihat sebetulnya Pak Jokowi ini bisa menjadi negarawan. Karena apa? Karena kalau kita niru Bung Karno mungkin kejauhan. Betul, apalagi pas presiden itu kan setelah dia purna tugas pasti kan menjadi negarawan. Betul, dan kita melihat Pak Jokowi ini relate dengan kita. Kenapa? Karena dia itu sosok yang lahir dari keluarga sederhana. Betul, bukan darah biru. Bukan darah biru, dari rakyat kecil, sehingga kehadiran Pak Jokowi di 2014 menjadi presiden itu menjadi semangat bagi anak-anak muda bahwa ternyata semua orang dari latar belakang apapun memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian bisa menjadi pemimpin. Betul. Itu kemudian latar belakang pengalaman Pak Jokowi dari keluarga sederhana, hidup dengan segala keterbatasan itu kemudian menimbulkan program-program yang kemudian berpihak pada rakyat. Karena apa? Karena berangkat dari pengalaman, sehingga kemudian pembangunannya berdasarkan dari pengalaman sebagai warga biasa. Maka dulu kan ada slogan Jokowi adalah kita. Tapi yang kami sayangkan di akhir-akhir ini bagaimana Pak Jokowi kemudian bermanuver dan ada 29 kampus yang kemudian telah menyampaikan deklarasinya bahwa Pak Jokowi kemudian justru malah mencederai nilai-nilai demokrasi. Bahkan kami bisa mengatakan ya Pak Jokowi ini mengkhianati Bung Karno, mengkhianati para pendiri bangsa gitu. Karena bagi Bung Karno kekuasaan itu kemudian jalan untuk persatuan nasional, membangun sebuah jembatan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Bahkan dulu kan di fase perjuangan kemerdekaan Bung Karno sebelum merdeka itu Bung Karno tumbuh atau lahir sebagai orang yang membangun kesadaran nasional, membangun stabilitas dan persatuan nasional. Maka apa yang dilakukan Pak Jokowi hari-hari ini itu justru malah menggoyangkan stabilitas nasional dan saya kira kan yang kita tahu ya Pak Jokowi ini kan kader PDI Perjuangan ya. Betul. Tapi kami tidak melihat ada benih-benih pikiran Soekarno dalam sikap dan perilakunya gitu. Sangat-sangat bertentangan. Maka kami bisa mengatakan ya Pak Jokowi ketika bermanuver terus seperti ini, tidak kembali ke jalan demokrasi yang benar, yang berkeadilan, maka telah mengkhianati para pendiri bangsa kita, terutama Bung Karno. Bahkan bukan cuma mengkhianati Bung Karno, Pak Jokowi mengkhianati partainya sendiri, yaitu Partai PDI Perjuangan yang ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana 2004 pemilihan umum langsung pertama itu di era Bu Mega. Bahkan Pak Yusuf Kala bilang pemilihan 2004 itu pemilihan yang sangat demokratis. Karena Bu Mega itu kan presiden nyalon, kemudian dia ngejamin kabinetnya, menterinya, Pak SBY juga nyalon. Tapi kemudian yang menang kan Pak SBY. Bahkan Pak JK bilang kalau emang Mega bisa melakukan kecurangan, kemudian menggunakan alat-alat negara untuk kepentingan pribadinya, ya dia bisa aja menang. Tapi justru dia bersikap demokratis, taat konstitusi. Maka kami anak-anak muda berpesan Pak Jokowi tolong kembali ke jalan demokrasi, ke jalan yang benar. Jangan sampai lingkaran toxic relationship di lingkaran kabinet Pak Jokowi ini kemudian malah menjerumuskan Pak Jokowi di detik-detik akhir jabatannya. Bahkan sampai menteri-menterinya mundur. Betul kan, kita ngelihat bagaimana ada isu-isu mundur karena kami ngelihatnya akan semacam ada toxic relationship di lingkaran kabinet Pak Jokowi yang kemudian kok Pak Jokowi jadi beda banget, kemudian kok bisa gini gitu kan. Padahal dulu kami melihat Pak Jokowi ini sosok yang kemudian bakal menjadi inspirasi baru pemimpin ya, sebagai negarawan. Maka kami berharap tolong hentikan gitu ya apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, sehingga Pak Jokowi benar-benar menjadi negarawan, benar-benar menjadi figur yang jadi inspirasi bangsa kita. Ada satu nih pesan Bung Karno, bahwa kata Bung Karno, aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Maka pemimpin adalah penyambung lidah rakyat. Jangan sampai bertentangan dengan keinginan rakyat, bertentangan dengan program-program yang berpihak pada apalagi sampai memukuli rakyatnya sendiri. Wah, itu benar-benar sangat-sangat kacau. Digaji oleh rakyat tapi kemudian rakyat dipukuli, rakyat diintimidasi. Itu sih hal yang cukup disayangkan, bagaimana di akhir-akhir masa jabatan ini Pak Jokowi
mungkin cukup berubah, bahkan berubah drastis. Bagaimana para aparat itu bisa seenteng tangan itu memukuli rakyatnya sendiri, bahkan rakyat yang tidak diberi akses persenjataan bisa dipukuli dengan segitu brutalnya. Itu yang cukup disayangkan, bahwa pesta demokrasi yang katanya politik riang gembira ini tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat ketika kejadian-kejadian seperti itu akhirnya mencederai pesta demokrasi itu sendiri. Mungkin maka dengan adanya 29 kampus-kampus ternama di Indonesia yang menyatakan bahwa ada petisi bulak sumur, ada juga dari Universitas Indonesia dan lain sebagainya, itu adalah pengingat sebenarnya untuk Pak Jokowi bahwa sebenarnya rakyat ini mengamati apa yang Pak Jokowi lakukan, dan kalau memang Pak Jokowi mengatakan bahwa ini adalah hal demokrasi, adalah hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat, maka tolong pendapat itu didengar. Maka menjadi presiden itu harus memiliki telinga yang bisa mendengar seluruh aspirasi rakyatnya, seperti itu. Maka kita cukup mengharapkan di sisa-sisa masa kampanye ini Pak Jokowi bisa mencontohkan bagaimana menjadi penjamin dari proses demokrasi yang berjalan secara luber dan jurdil itu sih. Terakhir, pemilu ini terlalu mahal. Kalau cuma dinodai dengan banyak gimmick, dengan berbagai intimidasi, kecurangan dan lain-lain, maka di tengah kemiskinan, kemudian akses pendidikan, kemudian akses lapangan pekerjaan yang kemudian sekarang kita terus perjuangkan ya, sehingga rakyat Indonesia bisa sejahtera, itu jangan sampai kemudian dinodai dengan praktik-praktik yang sangat-sangat tidak berpihak pada rakyat, sangat-sangat kemudian bertentangan dengan semangat para pendiri bangsa kita, yaitu kekuasaan adalah jalan untuk membangun cita-cita besar rakyat Indonesia. Terima kasih banyak nih teman-teman semua. Sama-sama. Udah memberi pencerahan-pencerahan tentang demokrasi dan keadaan politik kita pada saat ini. Sebagai anak muda di Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk masa depan tanah air. Maka saat ini haruslah kita memilih pemimpin yang amanah, bukan cuma gimmick-gimmick semata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye.